Benarkah Kartu Prakerja berhasil menambah skill dan membuka akses ke lapangan kerja? Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengapresiasi pelaksanaan program Kartu Prakerja yang diluncurkan saat Indonesia mengalami situasi sulit di awal pandemi COVID-19 pada April 2022. Jokowi menganggap program ini telah meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi sekaligus meningkatkan produktivitas, pengalaman, dan keterampilan penerima program melalui beraneka pelatihan. Jokowi mengatakan bahwa sampai saat ini yang terverifikasi 84 juta, yang diterima 12,8 juta orang. Ini angka yang tidak kecil, dan ada 12,8 juta orang yang produktivitasnya meningkat, skillnya meningkat, pengalaman kerjanya karena pelatihan ini menjadi meningkat. Ujarnya seperti dikutip dari situs resmi Sekretaris Kabinet. Dalam laman tersebut, pemerintah juga mengutip survei Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa program yang merupakan janji Jokowi untuk memberantas pengangguran tersebut berhasil meningkatkan 88,9% keterampilan pesertanya selama 2 tahun. Survei juga menunjukkan bahwa 30% peserta yang tadinya menganggur kini telah masuk ke dunia kerja. Pemerintah bahkan memamerkan keberhasilan program ini di ajang internasional di Maroko pada Juni 2022 yang dihadiri negara-negara anggota UNESCO. Terlepas dari klaim keberhasilan program Kartu Prakerja, pada kenyataannya, penerapan ini masih jadi sasaran kritik. Dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyaluran dana senilai 289,85 miliar rupiah dalam program Kartu Prakerja salah sasaran. Sebab manfaat dana program tersebut justru diterima pekerja dengan gaji di atas 3,5 juta rupiah. Para pakar pun berpendapat bahwa program ini bukan hanya tidak tepat sasaran, tapi juga tak menyentuh masyarakat yang kesulitan mengakses teknologi. Pelatihan secara daring juga dianggap tidak efektif meningkatkan keterampilan, malah menjadi ajang partisipan mengejar insentif bulanan. Data terakhir yang tersedia juga tidak cukup untuk mendukung klaim-klaim yang dilontarkan pemerintah mengenai kesuksesan program ini. Program Kartu Prakerja ini tak hanya salah sasaran dan masuk kantong mereka yang tidak betul-betul membutuhkan. Peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Arief Novianto melakukan pengamatan perihal pelaksanaan program Kartu Prakerja pada akhir 2020. Hasilnya, masih banyak warga yang seharusnya menerima program ini justru tidak bisa mendaftar lantaran keterbatasan kuota, terkendala akses informasi, dan kesulitan mengakses teknologi digital. Dia menganggap program ini cenderung bias kota dan sulit untuk diakses masyarakat di area pinggiran, yang belum melek digital dan infrastruktur teknologinya belum memadai. Beberapa temuan di lapangan dalam penelitian bersama Institute of Governance and Public Affairs UGM menunjukkan bahwa ada warga yang seharusnya lebih membutuhkan karena terdampak pandemi, tetapi tidak menerima Kartu Prakerja. Sedangkan tetangganya yang tidak terdampak pandemi justru mendapatkan Kartu Prakerja. Dan juga menyoroti informasi terbaru pemerintah yang menyatakan hanya terdapat 12,8 juta penerima Kartu Prakerja. Angka ini cuma sekitar 15% dari jumlah pendaftar terverifikasi. Padahal, laporan BPS tahun 2020 menyatakan bahwa setidaknya terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja di Indonesia terdampak pandemi, dan sudah sewajarnya menerima program perlindungan. Hal ini semakin menguatkan bahwa banyak kelompok sasaran yang belum menerima manfaat dari program ini, yang juga meragukan efektivitas program peningkatan keterampilan yang dilakukan secara daring dengan menonton video. Dan ada temuan yang menunjukkan beberapa peserta justru bersedia membayarkan uang partisipasi sebesar 1 juta rupiah, hanya untuk mengantongi insentif bulanan sebesar 600 ribu rupiah. Insentif ini dibayarkan selama masa 4 bulan pelatihan. Sebagian besar responden penerima program prakerja menonton video hanya sebagai formalitas agar dana bantuan atau insentif per bulan bisa dicairkan. Pada saat menonton video pelatihan pun, mereka tidak benar-benar menyimaknya secara serius, sehingga tentu tidak berpengaruh pada peningkatan skill terkait pelatihan online tersebut. Kenyataannya, masyarakat hanya menginginkan dana tersebut cair guna membantu pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka tak memerlukan pelatihan daring yang dianggap terlalu mahal dan tidak efektif. Karena itulah fondasi dasar dalam program ini rapuh dan perlu dirombak. Pertama, program Kartu Prakerja didesain agar kelompok sasaran lebih aktif mendaftarkan diri. Kondisi ini memberi banyak ruang bagi praktik kecurangan. Ketika masyarakat yang bukan berasal dari kelompok sasaran ikut mendaftar program tersebut. Kedua, verifikasi dari pengelola program tentang siapa yang harusnya menjadi peserta prioritas masih lemah. Ini memungkinkan penerima program bukan berasal dari kelompok yang disasar.
Program justru bisa lebih efektif ketika pemerintah turun lapangan dan menghimpun data dari swasta ketika ada pemutusan hubungan kerja. Tujuannya untuk mencatat siapa saja yang perlu mendapatkan program perlindungan sosial ini. Namun, pemerintah perlu terlebih dulu menyelesaikan tantangan agar pekerja informal yang cenderung tidak terdata tetap bisa mengakses manfaat dari program perlindungan sosial ini. Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies, Krishna Gupta, menekankan ada permasalahan data dalam proses evaluasi program Kartu Prakerja. Klaim dari pemerintah yang sekadar mengandalkan survei terhadap peserta tidak punya basis data yang kuat untuk membuktikan hubungan antara program Kartu Prakerja dengan peningkatan keterampilan dan akses terhadap lapangan kerja. Apalagi, seperti yang telah disebutkan di atas, mesti banyak target program yang salah sasaran dan hanya menggunakan program untuk sekadar meraup insentif. Hasil survei dari peserta tidak bisa menjadi landasan kuat untuk menentukan keberhasilan program. Data BPS memang menunjukkan, per Februari 2022, penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang. Jumlah ini naik sebanyak 4,55 juta orang dari Februari 2021. Namun, transisi dari menganggur dan kemudian mendapatkan pekerjaan berkat program tersebut merupakan klaim yang sulit dibuktikan. Sebab, seiring pulihnya ekonomi setelah hantaman akibat pandemi, akses terhadap lapangan kerja pun otomatis terbuka. Dengan kondisi makroekonomi yang membaik, para peserta bisa mendapat pekerjaan tanpa perlu mengandalkan program tersebut.